Terima kasih Prof dan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan masalah nomenklatur ini, saya yang pada tanggal 31 Oktober yang kemarin diberi mandat oleh Prof kan untuk mengikuti sosialisasi yang seluruh asosiasi kalau salah. Terus kemudian juga ada dari universitas, sebagian ada yang luring dan daring gitu kan, dan saya masuk yang ikut yang kemarin karena ini secara daringnya. Nah lalu kemudian saya sempat mengajukan ya usulan atau ajuan waktu itu yang sempat kita jadi perdebatan bahwa saya ingin minta ditata. Ternyata saya usulkan begitu kan, kami katakanlah saya dari asosiasi, ternyata mereka sudah ada keputusan gitu. Maka jawaban mereka kan, oh kalau ilmu perpustakaan kemarin kan sudah diputuskan begitu, katanya menjadi PDSI dan untuk yang agamanya ilmu perpustakaan dan informasi IPI gitu kan, ilmu perpustakaan dan informasi Islam gitu kan. Nah terus ketika kita sekarang bersama sudah katakanlah nomenklatur sudah dibuat, ya tentu beberapa tadi yang seperti Bapak Ibu sampaikan bahwa kita seperti pasrah gitu. Tetapi kalau saya punya pendapat, sikap mungkin ya. Nah, yang pertama kita kan memperdebatkan mana yang katakanlah tadi sesuai dengan dasar keilmuan kita, misalnya ilmu perpustakaan tadi sudah mendudukan keilmuannya juga sudah, tetapi karena tadi sudah disampaikan memang kita tidak bisa menghadapi keputusan yang sudah dibuat oleh kebijakan yang penentu kebijakan gitu kan. Nah lalu kemudian adakah misalnya sikap kita dari asosiasi khususnya ilmu perpustakaan saja gitu memberikan menyampaikan keinginan pendapat bahwa semua yang sudah menjamur atau sudah muncul kan, kita ada ilmu perpustakaan, kemudian ada PDSI, ada ilmu perpustakaan dan informasi, kemudian ada IPI, itu agar diakui sama gitu kan, diakui sama. Artinya mungkinkah dari pihak Kemenak atau dari Dikti bahwa semua yang muncul ini kita akui gitu, kita bisa diakui sama kedudukannya gitu kan. Karena kalau mau katakanlah sekarang harus berpindah karena nomenklatur sudah ada, payung hukumnya sudah ada. Tetapi kita juga pernah merasakan, terutama kami di Win Raden Patah ketika masih jadi IAIN, mau jadi awalnya ilmu perpustakaan dan informasi Islam gitu kan, di bawah konsentrasi sejarah peradaban Islam. Pengen pindah ke ilmu perpustakaan tidak bisa karena katanya kita masih institut bukan universitas gitu. Lalu kemudian kalau sekarang kalau memang boleh misalnya dari tadi yang katakanlah mungkin yang belum menjadi Win sudah pindah ke Diknas, ke Dikti gitu kan. Itu kalau memang dipermudah kan kita memang pindah. Cuman jadi persoalan yang seperti tadi kita sampaikan, memang keilmuannya kita malah larinya ke sains dan sains teknologi atau sains tech gitu kan. Nah jadi mungkin itu apakah bisa mungkin kita mendesak atau membuat satu pernyataan yang menyampaikan bahwa apa yang sudah tumbuh di kita itu diakui sama. Nah karena selain dari yang tadi dari IAIN ke UIN, kalau memang ada perubahan, lalu kemudian katanya kalau memang kita mau pindah dari konsentrasi itu 7 tahun belakang harus diupdate, harus datanya harus memang benar-benar
bagaimana konversinya yang juga tentu berat gitu kan. Nah, jadi begitu Prof. Apakah bisa misalnya ya itu tadi payung hukumnya, ya tapi maksudnya nanti menyampaikan juga ke masyarakat bahwa yang selain dari yang memang di payung hukum juga ketika ada penerimaan itu diakui sama. Ini kan karena kan begitu persoalannya. Begitu diterima ini, oh ini jurusan ini tidak bisa diterima karena memang tidak masuk di ilmu perpustakaan. Nah itu ya sebenarnya yang memberatkan. Andaikan itu diakui sama, saya pikir tidak menjadi persoalan, kemungkinan kan berjalan saja, misalnya seperti Prof bilang bahwa nanti ilmu mana yang ini memang sebenarnya itu kan. Nah mungkin itu Prof dari saya. Oke, Terima kasih. oke, terima kasih Pak Dr. Mulyadi. Jadi sebenarnya kita persoalan kita yang paling mendasar yang saat ini itu adalah persoalan izin kan. Nah, seandainya izinnya sama dengan tadi, kalau betul-betul saya nggak ngerti yang betul-betul nomenklatur yang ada di Banda Aceh itu betul-betul SK langsung dari Kemendikbud, itu bukan SK dari Kemenak. Itu tadi usulan Dr. Mulyadi, saya kira mungkin gitu. Karena itu memang legal gitu loh. Maksudnya kan legal, sama dengan UB gitu. UB, UI sendiri itu nomenklaturnya yang perpustakaan, nggak ada perubahan, nggak ada perusahaan semua, dia tetap itu. Nah, dan dia tidak berubah. Nah, cuma kalau karena kita ini persoalan izinnya akan berganti, maksudnya izinnya ini eh, yang memberikan izin sudah nggak mengakui lagi, maka nggak bertanggung jawab lagi, maka diserahkan ke kita. Kita diserahkan ke Kemendikbud, padahal yang sekarang ini SK atau peraturan yang ada di Kemendikbud, nomenklatur yang ada di Kemendikbud hanya perpustakaan dan sains informasi. Nah, sehingga apa namanya, untuk kita diakui itu tentu kalau menggunakan nomenklatur yang ada yang nggak mungkin. Nah, tetapi saya punya pandangan mungkin untuk kalau merespon tadi, nah, kalau nanti sepakat berarti ada kemungkinan kita nanti kan tadi yang saya tadi ini ya apa namanya tayangkan ya ini. Nah, di dasar pemikiran ini, tapi dasar pemikirannya itu kan yang dipertanyakan urgensi peralihan izin itu loh. Nah, tetapi kita bisa membuat nanti di situ justru yang kita paparkan atau kita sebenarnya minta supaya seperti yang sudah diajukan oleh Makassar tadi. Jadi kita minta bahwa ilmu perpustakaan kita buatkan body of knowledge-nya bahwa ilmu perpustakaan itu secara konseptual berbeda dengan perpustakaan dan sains informasi. Nah, kalau perpustakaan dan sains informasi itu sebenarnya itu adalah dia masuk ke dalam rumpun ilmu alam gitu kan. Nah, sementara kita semua ini adalah yang kita kembangkan itu adalah ilmu sosial humaniora gitu kan. Bukan ilmu alat, bukan gitu kan, bukan ilmu teknis, bukan ilmu ilmu pasti gitu kan. Nah, sehingga ya kalau semua itu diajukan melalui universitas masing-masing, nanti kemudian dikirim kemana nanti itu pasti akan melihat gitu kan. Nah, persoalan nanti di sana mau diterima atau enggak, pokoknya yang penting dasar pemikiran kita itu yang tadi sampaikan tadi Dr. Mulyadi ya. Nah, karena mau tidak mau dia melepaskan, kita sudah diserahkan ke sana biar menjadi bahan diskusi juga gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi saya kira itu nanti saya nggak ngerti yang lainnya mau seperti apa nanti. Tapi ketika kita nanti bergerak, perlu nggak kita sama-sama membuat nomor dasar pemikirannya itu, kalau perlu itu sama semua seluruh prodi, ada sekitar 30 kita, itu ngajukan ke sana semua dasar pemikirannya disamakan aja. Nah, supaya nanti melihat ternyata mereka ilmu perpustakaan gitu kan. Artinya kita minta tetap dipindahkan ke sana mendapatkan izin. Nah,
supaya nanti siapa tahu nomenklatur yang ada di Kemendikbud itu dengan diskusi dari Kemenak itu kemudian bisa ditambahkan. Nah, karena itu yang kemarin itu setelah kami melakukan pendekatan berapa bulan dengan Aptipi, saya ngobrol terus ya, baik langsung dengan ketuanya maupun dengan membuat tim kecil itu diskusi, itu waktu itu pingin juga membuat kalau gitu perpustakaan dan informasi biarlah, tapi kita kalau memang nggak bisa diubah sudah, kita juga ilmu perpustakaan, nomenklatur ilmu perpustakaan itu loh. Nah, silakan nanti mau yang mana gitu kan. Artinya pemikiran yang ada di Aptipi itu kita lakukan di bawa ke Menak itu, persoalan nanti mau diterima atau tidak, kemudian kita langsung dinyemplungkan di perpustakaan dan informasi itu nggak apa-apa gitu kan. Saya kira gitu ya. Lulusannya dari nanti kalau sudah meluluskan banyak itu mumpun ya ada dibuka oleh nanti akan secara kolektif itu, maka pandangan saya itu mungkin ya, pandangan saya sebaiknya kita bergerak bersama-sama saja, bergerak bersama-sama, kita mengikuti ya yang diberikan oleh Kemenak itu, kemudian kita ajukan baik yang ilmu perpustakaan. Kalau ilmu perpustakaan kan memang instruksinya Kemenak itu wajib kan, wajib. Nah, kalau yang Kemenak ini yang IP ini kan nggak wajib. Tapi kalau menurut saya tadi meskipun nggak wajib, udah nggak apa-apa, ikuti semua aja karena kita biar bergabung semuanya ke Kemendikbud gitu aja. Jadi itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon pandangan-pandangannya, mungkin ada pandangan yang berbeda, ada alasan-alasan yang mungkin bisa menjadi alternatif gitu kan. Tapi ya itulah yang saya tadi sampaikan, hampir sekitar sebulan 2 bulan sebelumnya itu sudah saya lakukan pendekatan, dan saya di grup itu meminta teman-teman bersabar. Nah, tapi karena melihat perkembangan yang begitu gencar di Kemenak juga, kemudian pendekatan dengan Aptipi juga tidak mengalami perkembangan yang signifikan, maka saya udah kalau begitu kita kita mengikuti aja Kementerian Agama. Oke, untuk sementara mungkin dari situ supaya nggak terlalu panjang dari saya ingin mendengarkan juga dari teman-teman semuanya. Oke, Pak Nasrullah, saya demikian dulu ya. Atau ya, langsung baik, mungkin ada yang mau ini memberikan pandangannya. Ya. 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 Ini dari Ibu, Anda ingin memberikan masukan, saran, dipersilakan. Atau dari WD1 lah juga, kan ini sekarang dari WD1 dari Kemenak itu saya kira juga gencar itu kalau nggak salah itu. Ya. Karena saya udah berkali-kali sudah WD1 itu mendatangi saya macam-macam, saya kasih argumen itu sampai dia pusing dia. Karena saya bilang saya itu kan atas nama asosiasi ini, nggak bisa kemudian seenaknya gitu langsung ini. Saya bilang kalau saya akan berubah nanti kalau teman-teman nanti semuanya di dalam asosiasi itu. Mungkin kita serahkan kepada gimana perkembangannya Pak Nazarudin dulu ya. Iya. Halo Pak Nazar. Pak WD1 dari Banda Aceh. Halo Pak Dr. Nazarudin, sudah bergabung? Boleh saya bicara sedikit? Oh ya, siapa? Bu Maya ya? Maya. Ya. Ya. Oke, silakan Bu Maya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya mendengar penjelasannya Prof. Nurdin ini
ya saya antara sedih dengan ya apa boleh buat ya. Saya tahu perjuangannya Prof. Nur ini sudah lama. Kita memang seingat saya ini sudah dibahas sejak tahun 2018 apa 2017 itu pertama kali muncul masalah ini kan, dan kemudian kita berjuang. Boleh saya bilang salah satu alasan didirikannya nih ASDIP antara lain untuk perjuangan itu ya Prof. Nurlinnya. Jadi ya kita bisa saja oke lah kita ikuti saja mereka, kita pindah semua ke Kemendikbud untuk amannya, demi amannya jurusan kita supaya terakui, jangan sampai dianggap tidak berizin. Tapi bagaimana resikonya? Saya sampai sempat pikir apa kita tidak bisa mengusulkan oke kita pindah ke sana pakai ganti nama jurusan sesuai maunya Kemendikbud, tapi bisakah gelar kesarjanaannya itu diganti? Jangan SSI seperti itu. Tidak SSIP ada perpustakaan di belakangnya supaya mungkin saya bisa terima. SSI. Jadi ya satu keputusan untuk pindah ke Kemendikbud, oke lah, tidak ada masalah. Biasanya kita ganti nama jurusan, oke, tidak masalah. Cuma gimana gelarnya nih? Apakah tidak bisa diubah supaya ada bisa mempermudah mahasiswa dalam mendapat pekerjaan, atau kita biarkan kita ikut saya total dengan resiko seperti itu. Dan saya yakin ini besar sekali, kemungkinan besar sekali terjadi, kecuali kalau Kemendikbud pergi ke BKN ya untuk pendaftaran pegawai itu, kasih tahu bahwa untuk sarjana perpustakaan sekarang ini gelarnya supaya mereka tidak dihalangi pada saat mendaftar, supaya tidak merugikan begitu. Kalau kita pindah semua mungkin itu langkah baru yang harus kita perjuangkan lagi, supaya Kemendikbud disuruh bertanggung jawab, sekalian laporkan juga perubahan gelar ini supaya mereka tidak tertolak pada saat mendaftar pegawai pada formasi. Jadi kalau saya pribadi sih ya sudahlah, kita pindah saja untuk aman ya jurusan. Masa sudah puluhan tahun ini terus kita tiba-tiba mau dibilang tidak berizin, itu menyakitkan sekali kayak kedengarannya. Jadi ya sudahlah, kita ikut saja, tidak apa-apa berubah nama jurusan, tapi kita harus juga pikirkan solusi untuk alumni khususnya karena gelar kesarjanaannya ini, apakah kita minta gelar yang diubah atau diminta Kementerian Kemendikbud melapor ke BKN apa kan namanya yang mengurus tentang penerimaan pegawai itu. Mereka harus melapor lah di sana, kasih tahu kalau itu sudah berubah, supaya jangan sampai terhalang alumni kita kalau ada pendaftaran, kan kasihan ya. Ya saya kira itu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima kasih banyak ya dari Bu Maya ya. Saya kira masukan yang penting ya. Nah, seperti tadi itulah. Jadi ya pasti karena yang mengeluarkan izin kemudian melepaskan tidak bertanggung jawab. kalau kita nggak pindah, ya berarti nggak ada lagi payungnya gitu kan. Oke, monggo yang lainnya. Jadi cuma sekedar informasi, saya belum melakukan apa-apa terkait dengan proses itu. Saya belum melakukan perubahan ya, tapi ini karena desakan dari Kemenak begitu gencarnya, makanya saya tadi itulah saya sampaikan tadi. Makanya saya minta juga pandangan dari teman-teman. Ya meskipun sebagian mungkin sudah ada yang bergerak ya, sudah ada yang bergerak, nah, tapi nggak menjadi masalah. Nah, kira-kira di dalam kita nanti akan ketemu dalam pergerakan itu lagi. Nah, atau mungkin saya mendapatkan apa dari nggak tahu dari kemana atau apa. Saya coba ya tampilkan, teman-teman mungkin mendapatkan juga ya dari kemana ya. Apa yang harus dilakukan ketika mau ke sana ya. Saya coba perlihatkan. Teman-teman mungkin yang sudah ini, ada ini. Ini sudah ada yang mendapatkan ini ya? Sudah, Prof. Belum, Prof. Makassar Belum, sudah, ya? Prof. Makassar sudah. Hah?
Sudah ya? Sudah. Sama Sudah. persis itu. Sama persis, Prof. Baru-baru ini kami kumpulkan, tapi masih atas nama nomenklatur yang lama. Nah, ini dasar pemikiran kurikulum Pak, sebenarnya gampang. Ini kan masukkan aja kan. Izin penyelenggaraan ini. Nah, cuma itu. Nah, saya mau dengar kira-kira masukan dulu teman-teman gimana gitu kan. Halo, Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kita tunggu-tunggu mungkin baru persiapan mungkin Pak Dr. Nazarudin. Monggo, silakan. Dengan Prodi dan beberapa dosen IP. Seterusnya saya juga berbincang dengan Pak Wakil Rektor 1. Dari kesimpulan izin sekarang, kalau yang S1 perpustakaan kami itu dari Kemendikbud kalau nggak salah, dengan jurusan ilmu perpustakaan saja, tidak ada embel lainnya. Kemudian kemarin kami itu kalau bisa itu tahun berapa? Tahun 2006, kalau dasarnya 2006 untuk D3. Kemudian peralihan ke S1-nya itu tahun berapa ya? Lupa, 2013 nanti saya cek lagi. Jadi gini, tadi mungkin nyambung juga dengan yang disampaikan oleh kawan sebelumnya. Memang resiko kita ada lebih kepada nanti penerimaan dalam untuk alumni ya. Tapi di sisi lain kami tadi saya juga sampaikan ke Pak Kaprodi, kalau memang mengikuti nomenklatur Kemendikbud mungkin lebih aman dalam pertimbangan. Kalaupun Kemenak seperti Prof sampaikan tadi bahwa sudah dilahirkan nomenklaturnya tapi bahasanya tidak diperjuangkan sampai jika ada masalah. Begitu juga halnya mungkin dengan kita di asosiasi, secara hukum mungkin tidak sekuat yang memang jadi kementerian gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau memang mengharuskan kita mendapatkan izin dan sesuai dengan nomenklatur yang ada, ya kami mungkin di UIN Araniri ya sudah tidak menyetujui aja lah, kira-kira seperti itu. Yang kedua, ada juga dikhawatirkan apabila ini berubah, maka nanti akan ada perubahan transformasi fakultasnya, bisa tidak lagi di humaniora tapi lebih ke sains teknologi. Tapi ini saya konkretkan dengan Pak Warek 1, katanya beliau tidak harus seperti itu Pak Nazar, sangat tergantung di perguruan tinggi kita. Jadi tapi dari kalangan dosen beberapa yang belum semua ya, karena belum kita rapatkan, bahkan atau yang dosen-dosen muda ini sepertinya pun kalau perubahan ke Fakultas Sains Teknologi juga nggak masalah, itu masih sebatas opini mereka. Kebetulan juga kan di Sains Teknologi ini memang hari ini masih baru juga di Fakultas di UIN, hanya beberapa prodi. Jadi gambarannya seperti itu masih Prof, tapi ini masih sangat terbuka ya untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Nazar. Nah itulah yang sebenarnya ketika mengikuti kebijakan tadi, karena memang ketika masuk perpustakaan dan sains informasi kan larinya ke saintek itu gitu kan. Akhirnya pengembangan ilmu perpustakaan kita ujung-ujungnya sebenarnya nggak berkembang gitu, nggak berkembang. Yang itulah yang kita khawatirkan. Halo, kedengaran? Kedengaran, Prof. Saya kok terputus tadi. Iya. Jadi yang selama ini yang kita perdebatkan kan keilmuannya itu kan, keilmuannya yang sekarang itu padahal rata-rata bidang perpustakaan itu kan dosen-dosen
yang basisnya itu adalah ilmu sosial dan humaniora kan. Nah, dan kalau misalnya larinya ke saintek nanti sudah berarti ilmu perpustakaannya nggak ada nanti, nggak ada, atau hanya jadi nanti jadi jadi alat bantu gitu kan, jadi terbalik. Nah, tapi maksud saya gini, kita sekarang mengalah gitu kan, mengalah karena kebijakan ya, bukan mengalah karena keilmuan gitu, bukan mengalah karena keilmuan, kita mengalah karena kebijakan ya, karena kebijakan dalam sebuah kelembagaan itu adalah wajib kita ikuti gitu kan. Tapi secara keilmuan nggak apa-apa, kita tetap bergerak gitu kan, untuk menunjukkan, karena teman-teman yang didikti itu perpustakaan dan informasi itu sebenarnya dia berpikirnya juga sebagian besar itu berpikirnya adalah sosial humaniora gitu kan. Nah, sehingga ini hanya untuk menyelamatkan kita sebenarnya, menyelamatkan dari segi kebijakan SK, kemudian kedua nanti output kita itu supaya nanti diakui. Ya meskipun sebenarnya dengan munculnya nomenklatur yang baru itu sebenarnya juga tidak menjamin, karena kita sudah meluluskan ratusan, mungkin bahkan ribuan kan, yang nama ijazahnya itu ilmu perpustakaan. Nah, tidak ada SK-nya, ataupun yang baru yang sekarang menjadi ada SK-nya, yang sekarang SK-nya ataupun yang SK-nya lama yang sudah beda namanya, itu semestinya pemerintah juga tetap mengakuinya gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, tapi kita tadi sudah mendengarkan dari Pak Nasruddin, padahal tadi beliau mengatakan SK-nya itu memang sudah dari Dikti ya, dari Kemendikbud ya. Iya, kami awalnya juga mengatakan dari Kemendikbud itu, ternyata ketika cari-cari dulu, ketika mengadakan setiap berkali-kali kita adakan akreditasi BAM-PT selalu SK Kemendikbud kan. Tapi ternyata ketika dicari itu ternyata SK-nya itu Dirjen, itu jadi SK-nya itu gelondongan itu dari banyak prodi-prodi, kemudian mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud, dikeluarkan SK oleh Kemenak itu. Nah, tapi yang belakangan itu saya nggak ngerti. Mungkin kalau 2016 itu ya mungkin memang sudah ke Mendikbud, karena perubahan nomenklatur itu kalau nggak salah 2017 ya. 2017 menjadi perpustakaan dan informasi dari ilmu perpustakaan. Oke, kita menunggu yang lainnya ini. Monggo. Nah, nanti kita dengarkan dulu pandangan-pandangannya. Siapa tahu ada yang berbeda gitu. Karena semua kita akan akomodir seperti apa. Ya, monggo. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Makassar, sebenarnya ini sudah 1 bulan yang lalu itu sampai ke Prodi, tetapi Prodi selalu mengulur waktu itu untuk mengirim. Akhirnya pasti ceritain, kami diwanti-wanti terus, akhirnya kami meminta ke Pak Zainal, kirim saja kalau begitu. Waktu ada kegiatan di Makassar, ada salah satu pegawai atau apa namanya dari Kementerian Agama, namanya Pak, kalau tidak salah namanya Dr. Khairul Rifai. Nah, itu berulang kali dia, kalau tidak salah dengar, dia berulang kali menyampaikan Kementerian Agama lo tidak mewajibkan ya pemutihan, hanya menyarankan, bahasa begitu keluar. Makanya pada saat itu saya ingin menyampaikan sebenarnya unek-unek juga. Saya langsung WA Prof, saya WA Ibu Himaya terkait dengan informasi alumni yang tidak diterima, tetapi pas selesai narasumber berbicara, dia tinggalkan ruangan, baru masuk jawabannya Ibu Himaya. Makanya saya tidak sempat bertanya pada saat itu. Jadi bahasanya
Kementerian Agama tidak mewajibkan ya, begitu tentang pemutihan, hanya menyarankan. Ada bahasa-bahasa begitu. Jadi permasalahan kalau memang Tapi suratnya yang keluar beda itu kan, Pak Toko. ya, Tapi suratnya itu lain kan. saya masuk, Prof. Sebenarnya itu masih mau tangkapi sebenarnya. Kalau begitu apa dasarnya itu ada surat, ada edaran. Nah, tetapi karena saya tidak mau berbicara kalau tidak ada juga data kuat, karena kami menunggu informasi dari Ibu Maya, tapi karena Ibu Maya pada saat itu mengajar kalau tidak salah, pas selesai narasumber, sudah tinggalkan ruangan, baru masuk anunya Ibu Maya. Makanya saya tidak sempat bertanya. Karena semuanya penguatan itu. Tetapi ya, begitulah. Sebagaimana disampaikan Pak Senal tadi, Makassar itu sudah mengirim. Bahkan kami sudah hampir setiap hari ditanya Pak Wali Satu bagaimana. Nah, bahkan terakhir Pak Prof datang di Makassar dengan alternatif argumentasi yang disampaikan pada kan ya, kalau begitu kita jalan sambil menunggu informasi. Begitu jawabannya Pak Wali Satu kami di Makassar. Nah, kirim saja dengan nomenklatur yang lama sambil berproses menunggu informasi dari asosiasi. Ya, mudah-mudahan ada berkah lah. Ya. Nanti setelah berjalan beberapa tahun kemudian ada masalah seperti yang terjadi yang disampaikan Bu Maya tadi di Universitas apa itu, terbuka pikirannya juga di Kemendikbud dan kasus seperti ini, terbuka pikirannya peminat. Saya kira seperti itu, Prof. Kalau saya ya mau di apa lagi? Kita akan ikut saja kalau memang seperti itu, karena kita soleh dipaksa seperti ini. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toko dari Makassar. Oke, mungkin yang lainnya kita mendengarkan dulu yang lain. Ini saya tunggu-tunggu dari Winsu ini juga belum, ini sudah dari tadi kayaknya Bu Retno, monggo Bu Retno. Ya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, kami di UIN Sumatera Utara sesungguhnya SK pendirian Prodi Ilmu Perpustakaan di UIN Sumatera Utara itu memang dari Kementerian Ristek Dikti. Ya, dari aslinya dari Ristek Dikti, cuman satu SK untuk 7 program studi itu. Jadi gelondongan juga gitu, tidak per prodi. Nah, terkait ini justru sebetulnya menjadi pertanyaan juga ini bagi saya. Cuman kami masih komitmen dengan kesepakatan ASDIP kemarin, dan juga seingat saya dalam Zoom meeting kemarin yang juga diikuti oleh Pak Mulyadi pada saat itu terkait dengan perubahan izin. Itu saya mendengar untuk ilmu perpustakaan nanti ya ada ketentuan atau peraturan khusus nanti akan dikeluarkan, seingat saya seperti itu. Jadi saya menunggu-nunggu juga karena kan memang untuk ilmu perpustakaan di kita ini kan banyak nama gitu, banyak nama. Nah, sementara kami pakai nama ilmu perpustakaan, tetapi memang yang dikeluarkan oleh Dikti. Nah, saya bertanya sebetulnya apakah kami karena sudah di bawah Dikti ini wajib harus berganti nama dengan PDSI itu atau bagaimana gitu? Kalau harus berganti nama, itu sekarang kayaknya kami belum siap juga. Pertama, kami fokus pada penyusunan borang reakreditasi saat ini. Nah, khawatirnya kalau ganti sekarang nanti pas visitasi takutnya perspektifnya lebih pada sainsnya ketimbang ilmu perpustakaannya. Sementara selama ini kan kami paradigmanya itu lebih pada aspek sosialnya gitu, ilmu perpustakaan. Jadi kami belum siap untuk itu gitu. Nah, jadi itu dia. Kemudian memang saya sepakat dengan tadi Prof bilang juga kalau ke PDSI itu lebih dominan sainsnya gitu kan gitu. Jadi aspek sosial humanioranya itu jadi sedikit, hanya sekedar warna gitu, tidak dominan. Sementara pada hakikatnya ilmu perpustakaan itu ya lebih pada aspek layanan dan aspek aspek sosialnya seperti itu. Nah, jadi cuman hanya saja memang sejak 2017 itu, sejak ilmu perpustakaan itu menjadi PDSI, itu saya ingat saya memang nomenklatur itu keluar di 2017.
tidak ada nama ilmu perpustakaan lagi di bawah Senyaristek Dikti gitu sampai kemarin tuh keluar 2022 ya yang nomenklatur yang terakhir itu tidak ada ilmu perpustakaan apa namanya ya nomenklatur ilmu perpustakaan itu tidak ada lagi gitu. Nah saya juga mengkhawatirkan lulusan ini nanti dengan SIP, kami kan pakai SIP Sarjana Ilmu Perpustakaan itu kira-kira apakah masih ada pengakuan itu sementara dalam nomenklatur itu tidak lagi dipakai nama sarjana itu yang menjadi perbincangan kami di UIN Sumatera Utara. Cuman karena memang apa namanya ya asosiasi ASDIP masing kita tunggu nanti ya maka kita sepakat untuk ikut asosiasi gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalaupun umpamanya wajib harus beralih dengan nama PDSI, ya kami berencananya nanti setelah visitasi, setelah hari akreditasi gitu. Itu yang ada apa namanya yang menjadi wacana kami di UIN Sumatera Utara, Prof. Gitu. Itu pun ya kami kembalikan dulu kepada Prof. Untuk saat ini. Seperti itu. Itu Prof. Makasih Prof. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak Bu Retno. Saya kira berarti seperti yang saya bayangkan tadi ya. Jadi posisi Banda Aceh UINSU itu sama posisinya dengan UI ya. UI kemudian UB dan masih ada lebih 10 prodi itu semuanya ilmu perpustakaan. Nah, tetapi mereka aman karena dia memang lahir juga karena apa namanya SK Dikti itu loh. Nah, cuma yang misalnya kasus yang awal-awal kayak misalnya UIN Jogja karena itu UIN Jogja itu 2001 atau 2002 itu SK-nya gelondongan dan itu ditandatangani oleh Kemenak dan Kemenak saat ini itu tidak lagi akan bertanggung jawab ya terhadap ilmu-ilmu prodi-prodi umum gitu kan, maka akan semua diserahkan kepada Kemendikbud. Nah sehingga kasus Makassar, UIN Jogja dan mungkin juga termasuk Jakarta dan beberapa yang lainnya yang lahir ya, prodi yang lahir pendiriannya, SK izinnya itu dari Kemenak. Sehingga ketika bertahan, itu nanti dia akan menjadi prodi yang tidak berizin. Nah, sehingga ini kalau dalam kelompok ini, menurut pandangan saya, mau tidak mau wajib ya, bukan mengikuti tadi keilmuannya, kita mengikuti kebijakannya. Penyelamatan institusi ya, penyelamatan prodi ya, UINSU, kemudian Banda Aceh, kemudian mungkin kalau ada yang lainnya juga, itu kalau menurut saya itu mungkin kelompok yang berbeda Bu Retno tadi, Bu Retno. Jadi saya kira untuk kalau memang saat ini itu aman kalau menurut saya, aman dari ininya Dikti karena memang SK-nya sudah pegang SK Dikti kan, artinya santai nggak harus diburu-buru gitu kan. Oke, baik. Nah, sambil juga nanti, meskipun nanti ASDIP itu, teman-teman ini meskipun nanti pindah ke sana, kita akan berjuang. Nanti kita akan, nanti bukunya kan sudah hampir selesai juga kan, cuma karena belum nggak dikerjakan, makanya nggak selesai itu. Saya, karena sekarang sudah ada sekitar semingguan ya, 2 minggu, itu di tangan saya, tapi langsung banyak sekali kerjaan, baru beberapa artikel itu saya beberapa bahasanya itu yang kurang ini nanti kalau sudah akan baru saya bentuk kelompok. Nah, kita nanti akan tetap bahas itu. Jadi perjuangan ASDIP terhadap bidang ilmu perpustakaan itu akan terus berjalan. Jadi yang sekarang ini yang akan kita lakukan itu adalah penyelamatan organisasi institusi karena kita tidak bisa berjalan tanpa izin. Nah, kasus kami Makassar, Makassar kemudian lainnya mungkin, tapi ada Jakarta nggak ini bergabung nggak? Nggak ada ya Jakarta bergabung ya. Nah ini kasus yang sama ini kalau nggak
nanti kita menjadi lembaga atau prodi yang tidak berizin. Nah, sehingga kalau ini untuk sementara mungkin masih ada yang lainnya lagi, kasus yang lainnya. Jadi Bu Retno gitu ya, Bu Retno ya. Itu ya, saya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Itu satu kelompok yang sama. Tapi meskipun tadi Pak Nazarudin itu tadi menyetujui, tapi artinya tidak, saya kira tidak harus bergabung, maksudnya langsung mengikuti kloter ini ya. Jadi kalau kita kloter itu jangan dipaksakan itu. Itu aman, Pak Nazarudin. Iya, baik, Prof. Aman, ya. Maaf, Prof. Baik. Maksud saya tadi itu. Ya, Prof. Ya, monggo Pak Nazarudin. Halo? Saya coba-coba dapat informasi lah dari pimpinan dan kawan-kawan kan, tanggapannya seperti itu, tapi itu belum final memang. Dan keputusan terakhir kemarin kami pun belum mengajukan, masih karena seperti tadi ya, masih dengan nama yang ilmu perpustakaan murni seperti itu. Dan apabila memang tidak mensyaratkan harus, ya berarti memang tidak dirubah. Saya juga sebagai tambahan, sudah saya coba diskusi dengan Pak Dekannya Sains Teknologi. Beliau sendiri sepakat bahwa memang ilmu kita itu lebih ke humanioranya kan, IT-nya cuma untuk ini. Itu sangat kita pahami. Betul aja. Betul. Ya, betul. Ya, demikian Prof. Oke, berarti jadi kelompok maksud ya kita bisa memetakan. Saya itu pikirannya itu saya termasuk itu, saya kira dikti semua, ternyata bukan dikti gitu kan. Jadi baru tahu gitu kan. Ternyata ada yang betul-betul dikti. Jadi posisi Winsu, ya saya ulangi, posisi Winsu, Banda Aceh itu posisinya kuat itu tidak, saya kira tidak harus, karena UI juga belum. Jadi kita kan takaran kita kan juga di sana ya, UI kan. Oke, siapa? Pak Muhtarudin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Nazar ya terkait izin. Ya, kita sama juga, Prof. Kita tetap izin kami juga di bawah Kementerian Agama, Prof. Yang terakhir itu 2013. Itu tahun berapa ya? Tahun berapa? Yang perpanjangan itu 2013, perpanjangan terakhir. Itu yang keluarkan Kementerian Agama. Sama. Kalau gitu nggak aman tuh. Ya, saya cek barusan SK yang terakhir tuh 2013 SK-nya khusus untuk prodi ilmu perpustakaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di bawah Dirjen Pendidikan Tinggi. Saya pikir masih sama nasib kita, Prof. Iya. Oke. Yang saya begini, terakhir saya mau nggak cek tadi kemarin, cuman pada saat penerimaan mahasiswa itu kan kita memang tidak di bawah PTKIN itu aja. Saya pikir kemarin tuh memang di bawah izinnya di sana gitu. Rupanya bukan, Pak Muhtar ya? Kalau SK izin pendirian prodinya tetap di bawah tuh. Oh, gitu. Ya. Oke lah. Dan waktu itu sebenarnya kan dari dikti itu sebenarnya jadi kita yang tidak pakai kata Islam itu, awal-awal itu, jadi sebenarnya kenapa kita ikut di pada dikti sana? Ya, kita maksudnya diikutkan di sana sebagai di bawah dikti umum karena memang mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud. Nah, cuma SK-nya dikeluarkan oleh Kemenak. Beda dengan IPII. IPII itu nggak perlu mengajukan ke Kemendikbud. Itu adalah otoritas 100% oleh Kemenak. Dialah yang mengeluarkan itu kan. Nah, karena masuk di rumpun agama. Oke, saya kira clear ya. Iya, Prof. Ya. Waalaikumsalam. Oke, monggo Koyan. Ya, silakan Koyan. Baik, Prof. Saya mencermati surat yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti itu, Prof ya. Ya, saya berulang-ulang terus membaca terus itu ya. Kemudian di sana itu ada 3 skema, Prof. Ya, ada 3 skema. Ya. Memang jika mau
melakukan perubahan, maka harus mengajukan naskah akademik. Itu paling lambat tanggal 30 November. Itu harus kita isi sesuai dengan link, kemudian usulannya tadi bagaimana cover yang tadi di link Zoom tadi, seperti itu. Kemudian melampirkan data-data dari A sampai I, itu saya lihat itu lampirannya. Nah, jadi yang skema pertama yang saya pahami itu, Prof, adalah yang pertama, di ilmu perpustakaan dengan namanya itu IPII, ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Kalau menggunakan nama itu, maka skemanya itu adalah dari izin Kemenak harus ke Kemenristek Dikti, dengan catatan harus mengajukan perubahan izin tadi dengan mengajukan naskah akademik. Nah, itu yang skema pertama, Prof. Kemudian yang kedua, skema kedua itu apabila ada nama prodi, namanya ilmu perpustakaan. Dia dari nama itu kan bukan rumpun ilmu non agama seperti itu. Nah, itu harus melakukan peralihan izin dari izin Kemenak ke Kemenristek Dikti. Itu skema yang kedua. Seperti itu, Prof. Sama dengan skema yang pertama, harus mengajukan ini baru tanggal 30 November. Nah, saat ini waktu itu kan sudah berlalu, itu kan, Prof, ya. Nah, yang harus kita cermati juga itu di poin nomor 4, Prof. Gitu. Ya. Nah, ya ketentuan yang nomor 4 itu skema 3, Prof. Jadi saya bacakan saja, Prof. Perguruan tinggi keagamaan yang memilih untuk tetap menyelenggarakan program studi rumpun ilmu agama yang IPII tadi, ya, harus menyesuaikan gelar akademiknya sebagaimana akan diatur dalam peraturan Menteri Agama. Selanjutnya disebut dengan skema 3. Jadi artinya kalau saya melihat ini kan sebagaimana akan diatur dalam peraturan Menteri Agama. Jadi bagi kalau saya menanggapi ini, saya melihat surat itu bahwa poin keempat itu skema 3 itu bagi kawan-kawan yang punya program studinya nama ilmu perpustakaan dan informasi Islam, karena itu dibawa Kemenak izinnya, maka tidak harus minta izin ke Kemenristek Dikti, begitu. Tinggal teman-teman menunggu aturan atau peraturan Menteri Agama nanti, begitu, Bro. Itu skema 3. Jadi iya betul. Jadi betul itu betul. Nomor 4 skema ini, Prof. Nah, ini yang saya pahami, Prof, dari skema ini. Jadi gini, jadi itu ada 3 tema, ya. Jadi tema pertama, atau saya terbalik ya. Jadi yang wajib itu pindah. Yang wajib itu adalah ilmu umum yang izinnya dibawa Kemenak. Ya. Itu wajib itu. Nah, termasuk ilmu perpustakaan tadi, ilmu perpustakaan. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu adalah ilmu umum tapi yang ada Islamnya itu loh. Ya. Nah, itu opsional kan? Opsional, boleh tetap di Kemenak, boleh ngajukan untuk mengikuti ilmu umum yang ada di bawah Kemendikbud kan. Kemudian yang kelompok ketiga itu juga sebenarnya ilmu agama tapi umum gitu kan. Itu juga opsional. Misalnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan. Dia bisa di umum, dia bisa di Kemana, bisa di Kemendikbud itu loh.
Nah, terserah itu juga mau masuk kemana itu. Nah, kasus di Jogja itu kan bahasa dan sastra Arab. Nah, itu boleh mengajukan ke Kemendikbud, tetapi nanti Kemendikbud itu karena bahasa dan sastra Arab itu dianggap dua kan. Kalau di Kemendikbud itu nggak boleh atau mau sastra Arab. Karena dianggap di situ ada dua ilmu, ilmu sastra dan ilmu bahasa itu loh. Nah, maka di Kemendikbud itu betul-betul dia di apa rigid ilmunya itu. Jadi dia mau ilmu karena dia ilmu ya katanya dengan nomenklatur, berarti nomenklatur itu basisnya ilmu kan. Nah, makanya kayak sastra Inggris dulu waktu bahasa Inggris yang ada di Jogja juga itu awalnya itu bahasa dan sastra Inggris. Itu kemudian nggak diterima, harus milih salah satu, mau bahasa Inggris atau mau sastra Inggris. Nah, karena yang ngajukan itu dari adab, makanya diambil sastra Inggris. Nah, seandainya yang ngajukan tarbiyah pasti bukan sastra Inggris, dia ngambilnya bahasa Inggris. Nah, jadi itu yang tadi, kalau yang ini tadi yang kelompok 3 itu adalah yang bernuansa agama itu loh. Nah, yang kita bahasa Arab, ini Prof, nomenklatur ilmu perpustakaan kita yang ada nama kodinya ilmu perpustakaan dan informasi Islam, itu opsional. Itu opsional. Rumpun ilmu agama itu. Nah, itu karena ada Islamnya, maka dimasukkan ilmu agama itu loh. Nah, yang ke kelompok 3 tadi dia sebenarnya rumpun itu ada di umum, ada di agama itu loh. Ya. Nah, kalau yang masuk IPII itu nggak ada di umum, nggak ada di agama, tapi sebenarnya sama itu loh. Ya, artinya dia bisa memilih skema 3 itu, Prof. Maksud saya begitu. Dia membedakan, dia dibedakan kemana dibedakan gitu. Karena hanya ditambah Islam kan, ilmu perpustakaan informasi Islam kan. Ilmu perpustakaan sebenarnya cuma ditambah Islam, makanya kayak misalnya kalau dia belum UIN, kalau masih IAIN, kan dia nggak bisa pindah ke sana. Kan nggak bisa pindah ke menjadikan ilmu perpustakaan. Kalau pindah ke Kemendikbud kan sudah nggak ada Islamnya. Iya. Nah, sementara dia bukan universitas, makanya dia diseragamkan. Mau tetap apakah dia IAIN, UIN, mau tetap dibawa kemana nomenklaturnya, ya silakan. Mau pindah juga silakan itu loh. Nah, beda tadi dengan yang kelompok ketiga tadi bahasa Arab, ya. Bahasa Arab, jadi nomenklatur kemana itu ada juga di dikti itu loh. Ya. Nah, pendidikan bahasa Arab ada di Kemendikbud. Jadi bukan miliknya, bukan miliknya kemana. Ya, betul Kemenang. Gini, Bro. Tapi yang di ini kasus Palembang, Bro. Ya, gimana kasusnya Palembang? Jadi untuk kasus Palembang saya juga sudah buka tadi di izinnya ya, untuk memastikan lagi gitu ya. Jadi waktu itu ditanya juga oleh Wakil Dekan 1 karena besoknya dia akan rapat dengan Wakil Sektor 1 berkaitan dengan nomenklatur ini, menyikapi surat ini. Jadi saya ditanya waktu itu bagaimana dia. Saya bilang izinnya kami di tahun 2014 itu izinnya ke Kemendikbud, Bro. Gitu. Jadi sudah dapat nggak? Sudah ya. Bisa membuktikan itu? Apa? Bisa buktikan itu, bisa dapat punya SK asli itu dari sana? Ada, Prof, ada SK-nya. Itu berarti kasusnya sama. Gelondongan juga itu, Prof. Gelondongan juga. Berarti tapi nggak apa-apa gelondongan, tapi itu kan bukan gelondongannya dari kemana kan? Iya, Prof. Itu gelondongan itu bukan dari kalau kami gelondongan yang mengeluarkan SK-nya kemana gitu loh. Bukan, Prof. Jadi ini kalau kasus Palembang, berarti kebetulan ada prodi baru kan waktu itu, karena kita waktu itu sudah berubah menjadi UIN, maka prodi-prodi
prodi waktu itu kita masih konsentrasi Prof izinnya, belum ada sama sekali melalui SK Rektor saja waktu itu, belum sama sekali dikeluarkan oleh Kemenak ataupun oleh Kemendikbud. Begitu parahnya sih. Mohon maaf ini buka ini karena udah kasus sejarah, jadi kami berani buka. Jadi sempat alumni kita juga karena di ijazahnya itu ada sarjana ilmu perpustakaan, tapi dia konsentrasi bahasanya bukan sejarah peradaban Islam seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini alumni kita yang dikeluarkan atas nama dia konsentrasi masih diterima Prof seperti itu, karena ada jurusan perpustakaan tadi seperti itu. Awalnya ada kasus juga, tapi sekarang tidak ada. Nah, waktu itu kita sudah mengajukan izin, itu Pak Nusroni waktu itu mewakili prodi ilmu perpustakaan pada waktu itu untuk membuat izin bersama dari perpustakaan dan 9 prodi pada waktu itu, yaitu saintek. Berarti sudah. Berarti kalau gitu Palembang itu kasusnya sama dengan tadi Bu Retno tadi UINSU ya. Karena itu 2014 ya. Ya 2014 seperti itu. 2014 2015. Kalau yang Banda Aceh tadi kan 2013 gitu kan? 2013. Berarti kan itu kalau begitu kan punya pegangan yang kuat sama dengan posisi prodi-prodi yang ada di Dikti gitu. Kalau mau masih bertahan, saya kira kan masih artinya kan nggak mungkin dialihkan. Kemana nggak akan mengalihkan karena SK-nya memang sudah dari Dikti gitu. Iya, sudah dari. Nah, yang dialihkan itu adalah SK yang dikeluarkan oleh Kemenak untuk prodi umum ya, ilmu perpustakaan, dan sekarang Kemenak tidak mau lagi bertanggung jawab itu, maka diserahkan kembali ke Dikti. Ketika diserahkan ke Dikti, maka kita membutuhkan SK Dikti. Nah, SK Dikti akan keluar pasti menggunakan nomenklatur yang ada sekarang ini kan? Iya, Prof. Paham itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan kami di sini, Prof, ketika kita sudah Kemenristek Dikti, artinya tidak perlu melakukan pengajuan akademik kan, karena tidak masuk di skema 1 dan 2, 3 tadi kan, seperti itu Prof. Nah, untuk yang jadi pertanyaan, iya, artinya tidak dikejar-kejar oleh pertanyaan selanjutnya gitu Prof, jadi penyesuaian gelar SS itu kapan mulai berlakunya tuh? Itu yang mungkin informasi itu. Yang kedua, apakah kita bisa mengajukan istilahnya untuk penyesuaian gelar tadi Prof, supaya jangan ke SSI tadi seperti itu. Mungkin kalau untuk penyesuaian gelar kan berarti harus mendapatkan SK baru kan, mengikuti SK baru yang sudah ada. Artinya SK-nya gelarnya itu kan memang berdasarkan SK yang ada. Kita mau tetap berada di bawah Kemenak atau mau ikut juga ke Dikti, silakan gitu kan. Nah, kalau yang tadi ilmu perpustakaan nggak ada Islamnya yang dikeluarkan oleh Dikti, diusir itu loh. Pokoknya harus ke sana semua gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga ingin mendengarkan dari IPI, silakan gitu. Dari IPI. Makasih penjelasan dan iya. Oke, makasih Koyan. Itu kan tadi ini kan dari ilmu perpustakaan semua. Kita mau mendengarkan dari yang IPI. Iya. Makasih Prof. Ya, Prof. Izin Prof. Bu, sebentar. Ini sebentar. Pak Reza ini atau ini sebentar dulu ya Pak Reza ya. Ini siapnya Prof. Bu Atia, ini kan dari perpustakaan juga. Saya nggak ngerti ini posisi SK-nya di mana. Nah, gini Prof, kalau menurut sejarahnya kami berdiri tahun 2006, itu dari Dikti nggak salah Prof. Dan itu gelondongan juga, ada
ilmu perpustakaan, ada sastra Inggris, dan ada ilmu pemerintahan. Permasalahannya di UIN, Prof, UIN Jambi, pada saat nomenklatur keluar dari Dikti tahun 2017, nah kebetulan ada kesempatan begini, perubahan nama, maka kita dirapatkan, kemudian dikumpulkan seluruh prodi umum di bawah Kementerian Agama itu untuk mengalihkan nama, dan seperti tadris matematik menjadi pendidikan matematik. Lalu kami berkumpul termasuklah di adab itu kena sastra Inggris dengan ilmu perpustakaan, dan kami didesak untuk membuat naskah akademik kemarin untuk pengajuan itu, Prof. Dan itu sudah selesai kami ajukan gelondongan dengan Fakultas Tarbiyah. Gitu. Begitu sih. Kalau untuk di Jambi begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih Bu Atia. Tapi memang kalau kita lihat itu, kalau misalnya intinya itu kan nama ya, nama. Nah, belakangan aja nanti itu dipersoalkan ininya penggelarannya, karena gelar itu bisa juga ikut di fakultas kan. Kalau nggak diatur di nomenklatur untuk untuk prodinya itu biasanya ikut ke fakultas kan, ke rumpun ilmunya kan ada juga kayak eshum kan. Jadi ilmu perpustakaan karena dianggap itu humaniora, masuk dia humaniora makanya jadi eshum gitu kan. Sejarah juga nanti dia dibuat eshum gitu kan. Tapi itu artinya memang ada problem juga di situ untuk menyesuaikan. Tapi intinya kalau asli kan ya, karena ini kan persoalan kebijakan ya. Jadi persoalan kebijakan mau tidak mau kita ikuti. Tetapi tadi pengembangan ilmunya itu terutama itu kita akan bertahan bahwa ilmu perpustakaan itu adalah masuk di rumpun ilmu humaniora. Dan memang yang ilmu perpustakaan dasar informasi itu kan paling lucu. Nah, bahasa dan sastra sama-sama Arab, bahasa dan sastra Arab aja di Kemendikbud itu nggak boleh karena dianggap ilmunya beda. Padahal bahasa dan sastra itu kan sama-sama ilmu sosial, masuk ilmu sosial, dekatlah ilmu humaniora kan. Bahasa dan sastra itu kan sama-sama tuh. Dia satu rumpun satu rumpun ilmu sosial gitu kan. Itu aja pun nggak boleh gitu kan. Dia harus dipisah. Bahasa Arab atau sastra Arab. Padahal kita ilmu perpustakaan dan sains formasi itu bukan satu rumpun. Ya kan? Bukan satu rumpun, satu eksak, satu sosial humaniora, satu eksak. Tapi kok malah digabungkan gitu loh. Nah, berarti memang seolah-olah nggak diakui kita itu adalah sebuah ilmu itu loh. Padahal ilmu itu, kalau pengembangannya ilmu itu nggak boleh. Kalau dia ada dua ilmu itu bukan ilmu, namanya kajian kan. Nah, makanya itu yang sekarang perkembangannya ilmu sains sekarang itu yang sekarang itu yang berkembang kan iSchool kan. Information school itu karena dianggap itu banyak kajian-kajian dalam, itu bukan ilmu itu kan. Jadi seperti itu. Oke, kembali ke Pak Risa tadi. Monggo Pak Risa. Ya, selamat malam Prof dan semuanya. Kebetulan dari IPI Bandung, UIN Bandung ya, kami sudah mensubmit kemarin itu naskah akademik karena memang ada desakan gitu 30 November itu harus sudah submit dengan alasan bahwa kalau tidak submit kalau tidak kolektif nanti sendiri-sendiri gitu kan, harus sendiri-sendiri ke Kemendikbudnya. Nah, kami juga bingung gitu kan, saya coba untuk menghubungi IPI yang lain gitu gimana apakah akan mengajukan atau tidak, karena memang kita masuk skema 2 ya, opsional gitu. Nah, tapi karena kita disuruh gitu ya oleh pimpinan dan kita submit aja, sudah submit dengan dasar pemikiran bahwa karena memang IPI UIN Bandung itu baru satu angkatan juga, jadi mungkin kita nothing tulus aja gitu. Dan juga karena memang intensi awalnya sih Prof, jadi yang baru-baru itu di UIN Bandung itu kan program studi baru itu awalnya tuh mau ke Kemendikbud ya waktu itu, tapi ada masalah gitu, ada moratorium gitu, termasuk kami juga awalnya mau ke Kemendikbud tapi di PHP selama 1 tahun gitu, tidak ada jawaban sama sekali dan akhirnya kita lempar ini ke Kemenag gitu.
Dan akhirnya kita sudah kemarin bukan bermaksud mendahului, tapi kita juga menunggu gitu apakah harus gimana, tapi memang harus disubmit tanggal 30 November itu, Prof, seperti itu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Risa. Yang lainnya kayaknya Pak Roni mau ini, silakan. Halo Pak Roni, ini dari IPI juga. Tapi monggo Pak Roni. Pak Roni itu tapi Pak Roni masih IAIN ya itu ya? Masih IAIN. Oh, masih belum jadi WIN, Bro. Oh, belum ya. Monggo mau nyampaikan apa kira-kira? Baik, terima kasih, Prof. Ya. Untuk kami, ya. Kita kan menggunakan nama Perpustakaan dan Informasi Islam. Ya. Hampir sama dengan yang di Bandung tadi. Nampaknya kita sudah diminta kemarin paling lambat 30 harus sudah ada naskah akademiknya. Akhirnya kita sama Ibu Marleni selaku Ketua Prodi, ya sudahlah kita buat aja naskahnya sesuai permintaan dari LPM. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin kalau ada masukan dan segala macam nanti akan dibicarakan nanti. Akhirnya kita sudah ngajukan aja itu. Cuman untuk namanya karena Kemendikbud ya kita mengikut apa yang mereka buat itu, Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, kemudian kemarin juga sempat mendapat informasi dari kawan dari Winril ya, oleh Ibu Ketua Prodi yang Bu Eni kalau nggak salah. Kata beliau yang Winril itu mereka tetap IPI karena mereka melihat tidak ada masalah katanya selama ini untuk alumninya. Kemudian jika mereka mengajukan nama IPI nantinya akan pindah fakultas ke Saintek katanya. Nah, sedangkan di Fakultas Usuluddin itu baru ada prodi sejarah. Jika perpustakaan pindah maka tinggal satu, tidak bisa menjadi fakultas lagi katanya. Itu pertimbangan mereka. Nah, untuk yang kami karena kemarin sudah mendesak, ya sudah kami ajukan dulu sementara, Prof. Mungkin itu sementara gambaran dari dulu, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arun. Cuma persoalannya kan saya nggak ngerti kalau ada perubahan yang baru. Kalau IAIN masih IAIN itu kan masih institut itu loh. Jadi belum bisa membuka prodi-prodi baru gitu kan. Nah, tapi saya nggak ngerti LPM-nya di sana kok bisa merekomendasikan, padahal kan masih IAIN gitu kan. Nah, yang bisa mengajukan prodi umum itu adalah yang sudah universitas. Kalaupun misalnya yang sudah UIN, kalau misalnya dia IAIN tapi ingin membuka ilmu perpustakaan, ya itu tadi diakali itu ada ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Nah, kalau menurut saya yang dari IAIN, dari institut itu sebenarnya tidak ada beban untuk pindah itu, Mas saya. Tidak ada beban untuk pindah. Cuma memang ya nanti ke depannya alumni-alumni itu kalau ada Islamnya itu yang kami rasakan mengalami banyak komplain. Kenapa komplain itu terjadi? Sebenarnya juga urusannya Kemenak yang kami dengar. Kalau Kemenak melaporkan list prodi-prodinya yang tadi bahwa kayak ilmu perpustakaan dan informasi Islam ini itu sebenarnya setara dengan perpustakaan dan sains informasi yang di Kemendikbud atau ilmu perpustakaan. Cuma memang di Kemenak ini karena juga mendiferensiasinya itu lebih banyak ke membekali dasar-dasar keislaman, tetapi ilmunya juga ilmu umum gitu kan. Cuma dia dibantu dengan ilmu Islam itu lebih kental itu. Maka sebenarnya setara itu. Kalau Kemenak itu melaporkan ke sana itu sebenarnya nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah.
Jadi kasus yang kami alami kemarin itu, jadi yang bergerak itu surat keterangan dekan gitu loh. Surat keterangan dekan menjelaskan begini-begini. Akhirnya di banyak BKN itu tidak semuanya menerima. Tapi ada sekitar 75% menerima surat edaran dari dekan kami, penjelasan terkait dengan alumni IPI itu menyatakan bahwa setara dengan ilmu perpustakaan itu loh. Nah itu. Jadi kalau menurut saya yang tadi yang IAIN itu nggak ada masalah, Pak, nggak ada masalah. Nah yang unik lagi itu tadi yang unik UIN-RIL ya. RIL itu apa? Raden Inta Lampung ya. Nah, UIN-RIL, UIN-RIL itu kalau dipindah itu kan berkurang kan? Maksudnya dia dipindahkan ininya menjadi ilmu perpustakaan ini kan jadi umum. Padahal sebenarnya kalaupun dipindahkan, karena menurut asosiasi ya, jadi asosiasi APTIPI itu meyakini bahwa ilmu perpustakaan dan informasi Islam itu sebenarnya ilmu perpustakaan itu loh. Nah, maka itu jadi dia meyakini ilmu perpustakaan, tetapi di dalam membuat nama itu yang tidak mengikuti ilmu perpustakaan itu loh. Nah, itulah problem kita itu. Nah, tapi maksud saya tadi teman-teman yang memang kalau ada persoalan di dalam, ya tadi kalau misalnya dia ikut ke sana, itu akan dipindahkan ya silakan mengambil posisi yang lain. Tetapi kalau misalnya semestinya RIL itu mengikuti asosiasinya itu loh, bahwa meskipun dia di perpustakaan dan informasi itu sebenarnya dia juga ilmu sosial humaniora, bukan di saintek gitu loh. Nah itu. Nah tapi kan memang secara umum kan gitu, bukan hanya RIL loh, bukan hanya RIL. Jadi di LLDikti pun kan begitu, di Kemendikbud pun beberapa orang menganggapnya memang itu masuk di saintek gitu loh. Nah kayak kasusnya yang teman kita masih ada di sini nggak ya, Pak Iwin. Pak Iwin itu sekarang menjalani akreditasi itu. Akreditasi. Nah, yang diutus itu untuk mengakses itu, jadi ada salah satu teman kemudian didampingi oleh salah satu asesor dari sekolah teknologi, sekolah tinggi teknologi. Apa prodinya? Prodinya itu adalah prodi sains data. Prodi sains data. Nah, karena dianggapnya sains informasi itu adalah eksak gitu. Kan hampir sama, sains informasi dan sains data itu. Nah, informasi itu kan proses data kan. Jadi science of process data ya sama gitu kan. Makanya diutuslah satu asesor mendampingi yang dari ilmu perpustakaan itu untuk mengeset. Nah, apa hasilnya? Ternyata teman itu yang mengakses itu melihat bahwa ketika ini dilanjutkan, jadi teman yang dari sains data ini memberikan nilai itu rendah sekali. Nah, saking rendahnya itu kalau diteruskan itu orang yang diajukan oleh umat ini itu tidak layak visitasi. Artinya dia harus membuat borang baru lagi, atau diberikan waktu untuk mengajukan borang baru lagi untuk diperiksa ulang lagi. Nah, apakah masih bisa lolos, apakah bisa terakreditasi atau enggak itu loh. Nah, itu kenapa? Karena tadi orang teknik tadi, orang sains data itu melihat borang yang dibuat oleh prodi perpustakaan dan informasi, yang seolah-olah dia melihat ini sains data atau bukan gitu loh. Nah, jadi begitu ya Pak Roni ya, dan teman-teman semua. Nah, karena tadi nama nomenklatur itu bukan hanya orang UIN, tapi juga termasuk sebenarnya sebagian dari Dikti memahami sains informasi itu adalah masuk di
ini di apa di saintek, dan juga literatur memang begitu. Literatur yang ada sains data pasti masuk di ilmu eksak kan. Nah, baca bukunya Yaniteki itu yang 600 halaman itu, Meta Librarianship, itu jelas sekali sains informasi itu masuk di saintek itu loh, ilmu eksak, ilmu alam itu. Oke, gitu. Jadi masih ada nggak kasus yang lainnya kira-kira? Tadi yang Bu kemarin itu saya dihubungi Bu dari apa, Kaprodi Dato Karama, masih ada nggak ya? Halo? Nah, ini ada Bu Ira. Halo Bu Ira. Halo Bu Ira. Halo. Nggak ada lagi mungkin. Oh, nggak ada lagi ya? Iya, Ini masalah penting Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Iya, ini Bu Jusmiati gimana? Oh iya, Prof. Karena Ibu, sudah itu. oh Ibu Jus tadi bergabung, Prof. Tapi kayaknya. Dia bergabung makanya. Iya, Prof. Jadi Iya, ada informasi nggak ada? Iya, Prof. Kami tadinya begini, Prof. Kami di gimana? tadinya mau nunggu sampai ada keputusan dari Asdip untuk apalagi nomenklatur itu. Tapi kemarin kami disuruh untuk membuat ada tadi yang surat yang kita tunjukkan tadi, Prof. Ya. Ya, jadinya kami dikasih batas waktu sampai tanggal 20. Akhirnya kami buat, Prof. Untuk perubahan nama itu. Iya. Itu yang tadi Tapi Ibu, berarti sudah diajukan. sudah, Prof. Kemarin tanggal 30 kami ajukan, Prof. Oh ya, nggak apa-apa kalau sudah diajukan gitu. Nah, maksud saya ada yang lain nggak? Makanya maksud saya yang penting ini Asdip sudah membuka rapat ya. Jadi meminta ini karena seandainya maksud saya belum itu kan dan pingin itu nanti dasar pemikirannya biar kita buat sama aja semua gitu kan. Nah, buat sama, jadi kita buat sama aja semua, nanti nama nomenklaturnya tetap kita ajukan ilmu perpustakaan ya, dengan menarasikan posisi body of knowledge-nya ya. Kita jelaskan bahwa ilmu perpustakaan dan sains informasi itu berbeda gitu kan. Maka kami mengajukan untuk bisa bisa dibukakan nomenklatur yang berbeda dengan perpustakaan dan sains informasi itu loh. Nah, tapi kalau nanti mereka memutuskan bahwa body of knowledge yang kita ajukan itu sebenarnya sama dengan perpustakaan dan sains informasi, itu urusannya gitu kan. Nah, jadi maksud saya seperti itu. Nah, sehingga yang kita ada di bawah Kemendikbud ini, di bawah Kemenak ini, itu pengajuannya itu kita ajukan sama. Nah, kalau nanti kasusnya misalnya yang tadi Palembang ya, kemudian Bu Retno gitu kan, yang Winsu atau yang lainnya ternyata nanti usulan kita ini ternyata dipertimbangkan, syukur-syukur nanti misalnya diterima, berarti kan teman-teman yang memang sudah ilmu perpustakaan nggak perlu berubah ke sana gitu. Nah, bahkan mungkin nanti sebagian yang sains informasi itu, perpustakaan dan sains informasi akan justru dia memindahkan nomenklaturnya menjadi perpustakaan dan ilmu perpustakaan gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman sudah mengajukan ya sudah gitu kan, nggak menjadi masalah gitu kan. Yang penting yang terutama yang saya pikirkan teman-teman yang masih menahan diri, harus tahu, harus kita sampaikan bahwa oke,
yang tadi yang memiliki kasus kelompok pertama tadi, yang kasusnya sama dengan Jogja, Makassar, kemudian Banda Aceh, itu mau tidak mau untuk menyelamatkan institusinya, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenak itu kita harus ikuti. Nah, kemudian yang kelompok kedua, yang memang dikti, ya betul-betul SK-nya itu dari dikti, berarti kan tidak wajib untuk kemudian peralihan izin, karena memang isinya sudah dari dikti. Artinya punya kesempatan untuk menunggu bagaimana perkembangan diskusi dari pembahasan tentang nomenklatur ini, gitu kan. Itu artinya yang kelompoknya tadi Bu Retno, kemudian siapa tadi, Palembang, nah, mungkin ada yang lainnya juga yang nggak hadir, tapi ya silakan nanti temannya lainnya itu ya biasa bergerak sendiri, karena kebetulan nggak hadir, kita juga nggak bisa memberikan apa, menjelaskan gitu kan kalau nggak hadir kan. Nah, kemudian kelompok ketiga, ya kelompok ketiga IPII yang berada di bawah institusi universitas. Nah, universitas ini dia opsional. Silakan kalau mau memilih tetap di situ atau mau memilih bergabung dengan dikti, bisa memanfaatkan kesempatan yang sekarang digerakkan, dimotori oleh Kemenak langsung gitu kan. Nah, bisa mengikuti itu. Nah, kemudian kalau yang masih mau bertahan tadi IPI itu nggak menjadi masalah juga itu loh. Silakan, karena secara izin kelembagaan, kebijakan kelembagaan itu nggak ada masalah itu loh. Nah, cuma hanya nanti pengalaman yang lama itu nanti dipersoalkan Islamnya, itu yang mungkin nanti berpotensi atau bahkan nanti itu tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena Kemenak nanti mungkin mudah-mudahan turun tangan menjelaskan nomenklaturnya sendiri di BKN, memberikan SK, apalagi ada SK 3 menteri itu, SK Kemendikbud, kemudian Kemenak, lalu Menpan RB, itu udah kuat lagi, berarti itu tidak pindah pun nggak menjadi masalah itu loh. Nah, tapi ini pilihan ya, karena memang pilihan gitu kan. Nah, di bawah tadi maksudnya menjelaskan gitu, silakan mau pilih pindah ke Kemendikbud atau mau tetap di situ, nggak ada masalah, karena tidak ada persoalan kebijakan di situ yang mendesak itu. Nah, kemudian kelompok keempat itu yang kasusnya tadi Pak Roni dan mungkin beberapa yang lainnya ya, yang punya prodi ilmu perpustakaan dan informasi Islam, saya kira tetap di situ. Nah, ketimbang nanti dipindah ke sana, itu nggak diterima karena institusinya itu masih lembaganya masih namanya masih IAIN itu loh, masih institut, bukan universitas itu loh. Nah, yang boleh membuka prodi umum adalah universitas. Nah, itu aturannya dulu, kecuali kalau ada perubahan saya nggak tahu. Nah, itu berarti itu kelompok keempat. Ternyata kita punya kelompok 4. Saya juga baru tahu. Nah, jadi SK-nya dari Kemendikbud, ya, dan secara kebijakan, secara aturan itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, karena memang hampir sama kasusnya tadi dengan Palembang, UINSU. Nah, cuma punya problem tentang gelar itu. Nah, karena di sana terburu-buru harus mengganti SCC, padahal antara gelar dengan prodinya itu beda gitu kan. Nah, silakan juga pilih. Nah, sudah memilih akan bergabung ke, jadi nanti gelarnya dipertahankan, nanti prodinya akan mengikuti gelarnya itu loh. Nah, silakan, nggak menjadi masalah. Yang penting bagi Asdip adalah prodi teman-teman. Jadi prodi teman-teman tidak ada persoalan fundamental terkait dengan perizinan, terkait dengan kebijakan. Nah,
Cuma nanti tentu kita juga akan meminimalisir jangan sampai ada dampak-dampak dari nomenklatur itu kepada nanti alumni kita terutama itu, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ternyata ada 5 kelompok. Kemudian Pak Bisri, silakan Pak Bisri tadi itu angkat tangan, monggo. Siap Prof, izin Prof, ya. Para senior. Ya monggo. Ya monggo. Saya dari Winril Prof, terkait ini dari Oke, Winril. Oh iya. Luar biasa insight-nya banyak sekali. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan Prof, ini sekaligus rekognisi juga ya, afirmasi gitu maksudnya. Jadi kalau kita tetap memutuskan untuk di IPI, ilmu perpustakaan dan informasi Islam, itu adakah efeknya nanti ke alumni Prof? Itu yang pertama. Nah, data yang kemarin dikumpulkan itu ke BKN waktu bukaan PNS itu di Februari sampai Agustus itu masih ada Prof, ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Nah, saya kurang tahu setelah ada surat yang teguran dari Dikti itu untuk pindah dari Kemendikbud, dari Kemenak ke Dikti itu, apakah masih disediakan gitu oleh BKN? Khawatirnya kan nanti karena Kemendikbud itu memang dekat gitu dengan BKN gitu kan, jadi nanti alumni ilmu perpustakaan dan informasi Islam itu sudah tidak tersedia gitu, bahkan mau daftar aja tidak ada gitu. Nah, itu Prof. Yang kedua, kalaupun nanti Kemenak mengeluarkan nomenklatur terbaru, berarti kan kembali ke nomenklatur gelar yang awal itu ya Prof ya, yang termasuk saya juga masuk di situ, yang ada Islamnya itu ujungnya gitu ya. Apakah nanti akan seperti itu Prof? Ya, ya. Prof. Oke. Tadi pertanyaan pertama tadi terkait dengan terkait dengan prospek lulusannya, terkait dengan prospek lulusan. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangannya ke depan, ya apalagi di BKN itu kan bukan dia menentukan. Yang menentukan itu kan kementerian. Selama ini kasus yang terjadi di kami itu karena memang Kemenak tidak terlibat di dalam BKN itu loh. Ya jauh gitu ya. Padahal katanya, padahal BKN, iya. Tapi kan maksudnya kan sebagai kementerian kan sama-sama selevel kan, selevel menteri kan. Kalau Kemenak misalnya menyampaikan ke sana bahwa prodi kami itu setara dengan sana, itu pasti udah masuk. Pasti misalnya Kementerian Agama melaporkan ke BKN itu pasti akan tetap muncul gitu kan. Nah, cuma kan persoalannya yang lalu ini, yang berjalan kami ini, itu yang bergerak hanya level fakultas itu, membuat surat edaran bahwa ilmu perpustakaan dan informasi Islam itu setara dengan ilmu transkrip nilainya itu loh, transkrip ini loh, jadi sama itu. Nah, kemudian kalau mengatakan tadi apakah ada prospek, itu kan selalu dinamik ya. Kalau saya sih optimis saja kalau misalnya Kemenak nanti itu dia betul-betul dia mau membuat tadi kesepakatan 3 SK 3 menteri itu aman sebenarnya. Tetap aman gitu kan. Nah, kalau mau lebih aman lagi gitu kan. Tadi mau lebih aman lagi ya saya kira ya ikut dengan Kemendikbud gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nggak bisa juga dikatakan lebih aman. Saya kira sama-sama aman lah gitu kan. Sama-sama aman. Kalau karena semua di bawah menteri gitu kan. Nah, cuma persoalannya kadang Kemenak itu selalu telat bertindaknya gitu kan, melangkahnya itu loh. Nah, itu yang menjadi problem gitu kan. Kemudian nanti tadi kemudian nomenklatur yang keluar. Jadi yang mengeluarkan nanti bukan. Jadi ketika diajukan bukan lagi Kemenak yang mengeluarkan itu. Tapi yang mengeluarkan tadi nanti SK nomenklaturnya itu adalah Kemendikbud, bukan lagi Kemenak itu. Nah, dan sekarang ini kalau kita lihat gini lah, jadi mungkin hanya apa namanya, saya nggak ngerti apa betul
prediksi saya ini atau enggak gitu kan. Nah, kalau dulu itu pendidikan kan sudah dari dulu itu kan terjadi dinamika bahwa kalau bisa itu pendidikan itu mau masuk ke Kemendikbud semua. Nah, tapi kan bertahan Kemena itu kan bertahan kan. Nah, tapi sekarang itu pelan-pelan itu dipreteli kan. Pelan-pelan dipreteli. Nah, sekarang itu semua dosen kan, bukannya dosen prodi umum itu semua masuk di sister. Nah, sekarang kan sudah sister kan. Saya kira di semua tempat itu bahwa semua dosen itu harus mengikuti sister. Kalau enggak nanti BKD-nya, kepangkatannya nanti itu enggak jalan itu. Artinya oke, pendidikan secara keseluruhan itu belum masuk ke kemana. Nah, nanti prodinya itu dibawa ke sana pelan-pelan gitu kan. Nah, nanti kalau tinggal sedikit prodinya nanti dibawa ke sana semua. Tapi intinya dosennya itu sudah dibawa ke sana. Nah, kemudian nanti pengelola yang lainnya mungkin nanti ke sana semua. Artinya arahnya ke depannya itu kelihatannya pendidikan, terutama pendidikan tinggi itu mungkin pelan-pelan nanti akan masuk ke Kemendikbud semua itu loh. Jadi seperti itu ya Pak Bisri. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Nah, atau ada lagi yang tadi sebelum saya jawab tadi? Sepertinya cukup Prof. Ya, jadi gitu. Tapi tadi informasi tadi bahwa tadi yang dari Pak Risa tadi nggak masuk apa betul ada begitu bahwa tidak melaporkan ke sana karena nanti kalau jadi keluar dari perpustakaan hasil informasi dibawa ke Sentek. Itu ya, terkait itu ya. Jadi hanya asumsi-asumsi kami saja sih Prof, belum asumsi. Ya, belum dalam tatanan bahkan dalam rapat tinjauan manajemen secara tertulisnya begitu Prof. Ya, struktural belum ada begitu. Dan itu yang ditekankan ketika RTM kemarin itu rapat tindak lanjut karena AMI itu wajib ada saintek begitu. Karena ada dua prodi baru yang akan muncul nanti. Yaitu tadi sains data itu, padahal sudah ada sains informasi. Informasi itu dengan sains data itu sama-sama di saintek itu. Dia dari ilmu komputer kan. Iya, betul. Sains informasi itu. Nah, tetapi orang perpustakaan itu selalu mempertahankan itu untuk branding. Padahal yang benar kan ilmu perpustakaan, bukan sains informasi kan. Itu udah lain lagi gitu kan. Nah, yeah. Secara literatur pun gitu. Kemudian dalam masyarakat juga memahami begitu. Tapi saya lagi-lagi terserah teman-teman di real ya, mau seperti apa. Tapi mungkin juga asumsi itu muncul takut seperti yang terjadi di Malang kan. Betul. Ya kemarin juga kami kan benchmarking juga dengan Prof. Listio Prabowo itu. Memang beliau juga kekeh gitu. Kekeh itu apa ya? Menginginkan pindah bersikeras gitu untuk pindah ke saintek. Karena apa? Atau membuat fakultas humaniora gitu, karena di sana kan di Malang itu humaniora begitu. Jadi yang membuat ini ada sini Bu Nita ya. Halo Bu Nita dari Malang ya? Iya Prof. Nah, ini gimana ceritanya? Padahal sebenarnya dari Kemendikbud itu, dari Dikti itu kan nggak hanya mengeluarkan prodinya, bukan fakultasnya kan? Kenapa bisa masuk ke saintek gitu? Iya betul, sebenarnya kalau di Malang itu kasusnya memang ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum sepertinya Prof Prof ya. Jadi dulu yang mengusulkan itu humaniora, kemudian SK Dikti itu turun tahun 2018 dengan nama Perpustakaan dan Ilmu Informasi malah, bukan Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, setelah SK tersebut turun, itu dari universitas tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan bahwa prodi kami itu di saintek. Jadi saya secara alasan juga kurang tahu ya Prof ya.
karena itu pimpinan gitu yang begitu kalau di UIN Malang. Kemudian malah di UIN Malang itu ada kasus lagi sebenarnya, Prof. Jadi nama prodi di PD Dikti kami itu ada 2, perpustakaan dan ilmu informasi, satu lagi perpustakaan dan sains informasi. Jadi yang perpustakaan dan sains informasi itu dianggap sebagai prodi baru. SK-nya ada, Prof. Saya juga tidak mengerti dan sudah kami telusuri dan masih belum dapat jawabannya sampai sekarang. Jadi yang perpustakaan dan sains informasi dianggap prodi baru. Jadi masih 0 karena memang gimana kami juga bingung siapa yang mengusulkan, kenapa tiba-tiba ada SK ini gitu. Tapi secara iya. Jadi padahal dulu itu kami mengajukannya perubahan nama karena sesuai dengan nomenklatur terbaru. Tetapi yang malah SK baru sebagai program studi baru begitu. Dan itu sudah saya sampaikan juga ke pimpinan. Kemudian yang terakhir info dari pimpinan itu katanya sudah diurus untuk perubahan nama. Jadi kemungkinan kami akan migrasi, Prof, dari ilmu ke sains begitu. Tapi konteks untuk tadi penempatan itu kebijakan pimpinan kami. Itu yang di UIN. Nah, itulah tadi kalau ada perubahan nama itu, ketika terjadi perubahan nama itu, ketika tidak dilaporkan yang lainnya semua itu, dia akan menjadi baru itu, prodi baru. Termasuk nanti misalnya kita kan ngajukan nih, nanti semua sebenarnya itu mahasiswanya kan harus diajukan semua, supaya nanti dia bukan prodi baru itu loh, hanya prodi perubahan bentuk kan. Ini kan perubahan bentuk aja. Iya, betul. Jadi migrasi ya, Prof, ya, di PD Diktinya kan. Iya. Iya, jadi banyak sekali data-datanya itu harus disesuaikan itu loh. Iya, betul. Terutama memprediksi keberlanjutan akreditasinya itu. Tetapi tidak masalah dengan ijazah yang sudah keluar ya, Prof, ya? Jadi ijazah yang keluar itu ya menyesuaikan dengan ini akreditasinya itu loh. Harus diperhitungkan di situ karena dia ijazahnya itu kan harus ditemani oleh akreditasinya itu loh. Makanya misalnya kita misalnya melakukan perubahan, maka maka perubahan nama ini kita memperhitungkan bahwa yang masuk tadi ini, yang mau ujian ini itu punya akreditasi gitu loh. Dengan nama itu gitu ya. Iya, jadi dia yang sudah namanya sana nanti ini, kecuali misalnya dimigrasi toh. Tetapi kan kalau dia belum punya, maksudnya belum punya akreditasinya, kemudian lulus kan berbahaya kan? Iya, betul. Maka dia harus diperhitungkan, misalnya kapan ini kita perubahan bentuk ini, kita menggunakan nama ini, kita penerimaannya kapan itu loh. Dengan nama misalnya dari perpustakaan ke sains informasi kan. Karena yang sudah kita terima tadi, yang kita terima itu kan dia harus nanti dia punya kan di PD Dikti itu kan ada pelaporan PD Dikti itu kan. PD Dikti setiap semester selesai kan, pelaporan semua sana, dia atas nama prodinya apa? Prodinya ilmu perpustakaan. Kan misalnya dia sudah di semester 6 misalnya, atau semester 5 terjadi perubahan. Ini akreditasinya itu masih ada sampai mana? Sampai tahun berapa itu loh. Nanti kemudian perubahan nama kan kita menerima mahasiswa baru kan. Mahasiswa baru kita menerima mahasiswa baru. Nanti kita yang mahasiswa baru kita terima ini, itu dia masuk dengan nama nomenklatur baru ini. Atau misalnya tapi ya nggak mungkin karena yang akreditasi yang untuk nama baru ini kan masih menunggu kan prosesnya. Iya, betul. Masih menunggu, maka harus dibentukkan, intinya itu memperhitungkan jangan sampai posisi perubahan namanya itu kemudian ya tidak diperpanjang lagi. Kita sudah menggunakan
nama akreditasi yang lain, yang baru gitu kan. Nah, sementara dia masih angkatan yang lama pada prodi yang lama itu loh. Nah, itu harus hati-hati nanti yang ketika terjadi perubahan itu. Kita harus memperhitungkan. Iya, iya, baik. Nah, karena di tempat kerja, di PNS, di BKI itu kan melihatnya itu. Oh, ini nama apa namanya? Ini nama prodinya. Oh, ini akreditasinya. Nah, kalau beda itu dipertanyakan. Nah, nanti di situ ada banding lagi macam-macam. Kalau enggak ya harus apakah Kemendikbud itu akan mengeluarkan surat pernyataan bahwa itu sebenarnya sama gitu kan. Iya. Nah, itulah berarti repotnya lebih amannya ini ya, Prof. Tetap saja begitu. Tidak perlu migrasi. Jadi yang SK baru dibatalkan begitu. Cuma persoalannya nomenklatur yang ada sekarang itu adalah sains informasi. Tetapi kasusnya misalnya Unair itu kan dia bukan sains kan? Iya, ilmu informasi dan perpustakaan. Ilmu informasi dan perpustakaan malah itu juga nggak dilakukan ini kan, nggak dilakukan perubahan. Kenapa? Karena sudah yakin sudah ada ininya kan. Dan kalaupun nanti ini prodi, maksudnya namanya nomenklatur baru ya, masa kemudian yang 10 tahun ke belakang ini, itu masa nggak dimunculkan lagi, padahal masih banyak yang belum terserap. Nah, artinya kan dia tetap akan muncul gitu. Nah, iya. Jadi seperti itu. Tapi memang ya itu kebijakan, mau nanti ngambil langkah apa itu loh. Iya. Nah, yang akreditasinya itu ilmu informasi atau sains informasi? Ilmu informasi, Prof. Itu. Berarti kalau informasi, mau perubahan bentuk harus diperhitungkan bahwa akreditasinya ke depan itu cukup untuk mewadahi yang belum selesai untuk ilmu informasi itu. Iya. Baik, Prof. Nanti saya akan sampaikan ke pimpinan, Prof. Atau tadi migrasi tadi, model migrasi kan? Jadi yang belum masuk ini, tapi biasanya kalau itu berat sekali kalau sudah disubmit ke DIT itu kan nggak bisa berubah lagi itu. Mata kuliah aja kayak misalnya itu kita ada kurikulum, dia masuk di mata kuliah pilihan itu disubmit sana, tapi kemudian menjadi wajib, berarti dia menjadi kurikulum baru kan? Iya. Iya, nggak bisa diubah kalau itu dia sudah dikatakan penomorannya itu sudah masuk di dikti sana, nggak bisa berubah itu. Berat sebenarnya perubahan bentuk itu berat itu. Jadi lebih amannya tetap saja gitu ya, Prof ya. Sementara ini. Ya untuk sementara, tapi diperhitungkan karena kan aturannya kan begitu aturan. Tapi kan banyak yang nggak melakukan perubahan bentuk kan. Iya itu. Seandainya gampang, UI sudah masuk kan, sudah maju kan. UB udah maju semua, UT udah maju semua, udah maju semua kan. Nah karena dia menganggap bahwa kita masih memang nomenklatur kita lama gitu, masa dia lakukan perubahan kan. Nah, jadi seperti itu. Tapi itu sama-sama itu sama-sama itu pilihan sebenarnya itu tadi mau tetap itu. Kalau mau tetap masih banyak temennya gitu kan? Iya. Iya kan? Kalau berubah konsekuensinya juga lumayan. Temennya juga banyak itu. Oke silahkan itu. Artinya kan nggak ada masalah berat ya. Yang ini, yang masalah berat itu yang teman-teman prodinya SK-nya, SK nomenklaturnya dari Kemenak, tapi Kemenak lagi nggak mau tanggung jawab lagi. Nah, itu yang sebenarnya intinya yang sekarang ini. Nah, tetapi saya kumpulkan teman-teman ini yang mau bergerak melakukan perubahan tadi, yang opsional mau berubah bergerak. Oke, kita mengisi dasar pemikiran yang ada di surat itu, kita buat konsep yang sama itu. Kita sama-sama mengajukan ilmu perpustakaan itu loh, ya. Nah, ketika ngajukan, tetap majukan ilmu perpustakaan. Kalau nanti nggak diterima, dimasukkan ke sains informasi kan nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi paham ya, maksud saya gitu. Jadi kita tetap mengajukan nanti di yang ilmu perpustakaan, tetapi
apa persoalan hasilnya nanti diterima atau enggak menjadi masalah gitu kan. Oke, ada lagi nggak yang memberikan? Ini sudah hampir jam 10 di sini di Makassar, hampir jam 11 ya Pak Nasrullah ya. Nah, di sana hampir jam 11 ya. Iya, Prof. Oke. Ya, benar. Jadi berarti kalau gitu, kalau nggak ada lagi kita simpulkan ya. Ya, baik. Oke, kami simpulkan pertama, jadi kelompok pertama, kelompok rentan. Jadi kelompok rentan yang hadir pada saat ini adalah Jogja, Makassar, kemudian Banda Aceh, Pak Nasarudin, jadi Pak Mutarudin juga ya. Jadi kelompok rentan. Nah, semua kelompok rentan ini adalah wajib itu. Kita harus menjaga keberlanjutan kebijakan yang memayungi institusi kita itu. Nah, kita kalau sudah kasusnya begini, kita mengesampingkan diskusi akademiknya dulu. Kita mengesampingkan semua itu. Ini harus kita pegang dulu itu. Ya, nanti diskusi akademiknya lain lagi nanti ya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua itu adalah kelompok opsional ya. Kelompok teman-teman yang IPII yang berada di bawah kementerian di bawah lembaga universitas. Oke, silakan kalau mau bergabung dengan kelompok rentan, silakan nanti di dasar pemikirannya itu nanti tetap nanti dibuat landasan berpikirnya bahwa kita tetap mengajukan untuk diberikan slot nomenklatur ilmu perpustakaan, karena perpustakaan dan sains informasi itu sains eksak itu. Nanti kita kasih nanti rujukan literaturnya lah gitu kan. Nah itu mau diterima atau enggak menjadi masalah gitu. Nah, jadi silakan kalau mau bergabung tadi silakan, jangan langsung manut untuk mengikuti perpustakaan dan sains informasi. Tetap prolognya bahwa kita minta ada dibukakan slot nomenklatur ilmu perpustakaan. Nah, yang belum mau bergabung karena masih itu juga nggak menjadi masalah. Nah, cuma nanti tetap kita akan atas nama asosiasi setiap menjelang ini kita akan mantau itu ya nomenklatur yang dipasang di BKN itu. Kalau enggak nanti kita akan minta asosiasi untuk bergerak ya, membantu bahwa mengeluarkan surat penyetaraan menyatakan bahwa semua nomenklatur itu setara. Nah, yang masih di Kemenak itu silakan gitu kan, karena memang itu opsional. Itu kelompok kedua. Kemudian kelompok 3 itu yang masih IAIN, masih institut itu adalah saya kira kalau aturan yang selama ini, kecuali ada peraturan baru bahwa institut itu belum bisa membuka prodi umum ya. Jadi lebih tenang lagi kalau menurut saya, lebih santai lagi. Itu nggak perlu ini bergerak-gerak itu capek-capek, nggak perlu gitu kan. Nah, karena kalau bergerak capek-capek masakan diri tiba-tiba nanti keluar ditolak gimana kan? Kan juga justru kan gitu kan. Itu kelompok ketiga. Kemudian kelompok 4 itu kasus yang kelompok kasus yang tadi yang Jambi ya. Nah, Jambi itu hampir mirip dengan kelompok Malang ya. Nah, kelompok Malang yang berbeda itu adalah nomenklaturnya ya.
gelarnya sama gitu kan. Nah, kemudian yang Jambi gelarnya sama dengan Kemendikbud, tapi nomenklaturnya ini yang masih di lama gitu kan. Nah, silakan juga kalau mau melakukan perubahan, mau bertahan itu juga nggak menjadi masalah, mau melakukan perubahan juga nggak menjadi masalah, karena izin kebijakannya itu ya, kekuatan izin payung hukumnya itu masih memang kuat itu loh. Jadi masih kuat dan sama dengan tadi yang kelompok keempat ya, yang ilmu perpustakaan dengan gelar dengan izin dari Kemendikbud, itu saya kira juga aman gitu kan, masih sama dengan teman-teman yang ada di Dikti. Itu artinya silakan untuk sementara masih belum mau melakukan perubahan, nggak menjadi masalah, karena kita ngajukan sendiri kan nggak menjadi masalah juga, sama aja kita ngajukan ke Kemenak juga kan, data yang diminta juga sama gitu kan. Mau mengajukan sama nanti lewat LPM, mengajukan nanti Mas. Nah, apalagi dengan misalnya ada banyak Kemenak yang mendesak-desak gitu kan. Nah itu, itu ada 5 kelompok tadi itu ya. Jadi silakan. Yang penting kami atas nama pengurus ASDIP itu sudah menjelaskan ya, hasilnya ini ya silakan dijalankan berdasarkan pilihan masing-masing ya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga masing-masing. Itu sudah ada pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan, tetapi nanti kata kuncinya bahwa perjuangan nomenklatur ini untuk berbasis pada keilmuan kita itu tetap kita harus berjalan. Jadi mungkin itu dari saya, mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mulai besok kita mulai bisa bergerak masing-masing atau bertahan masing-masing gitu ya. Nah, sesuai dengan kelompoknya tadi ya. Oke, saya kira itu dari saya, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman semua yang bergabung memberikan masukannya, karena dengan masukannya itu alhamdulillah kita bisa ternyata punya karakter prodi yang beragam gitu kan. Saya juga baru tahu ternyata posisi posisi payung hukum kita itu ternyata beragam kan, dan juga kondisi penamaan dan gelar juga ternyata punya cerita masing-masing gitu kan, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga mohon maaf ini karena jadwal yang kita rencanakan awal semoga tidak melebihi jam berapa Pak Nasrullah di grup itu? Sampai selesai, Prof. Oh, sampai selesai ya, tak kira tidak melebihi jam 10. Kalau di Jogja udah jam 10 gitu kan. Nah, tapi di Makassar sudah jam 11 gitu lewat gitu kan. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengganggu, besok juga sudah harus bekerja. Tapi ya semoga pertemuan kita pada kesempatan ini memberikan satu penjelasan yang ya paling tidaklah berapa persen mencerahkan, sehingga kita bisa melangkah lebih jelas ya ke depannya untuk untuk institusi kita, untuk prodi kita, untuk lembaga kita masing-masing. Saya kira itu dari saya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi beberapa penjelasan ya terkait nomenklatur prodi ilmu perpustakaan. Ya, tadi ada 4 bagian yang sudah dibagi oleh beberapa permasalahan-permasalahan ya, yang saya pikir ini adalah asosiasi memberikan wadah untuk diskusi terkait kemajuan prodi kita, dan tentunya untuk bagaimana alumni kita nantinya ke depan.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sempat hadir, meluangkan waktunya, memberikan masukan dan saran terkait nomenklatur prodi ilmu perpustakaan pada hari ini. Insya Allah diskusi ini tidak akan berakhir sampai di sini dan insya Allah akan berlanjut lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Marilah kita menutup rapat ini dengan mengajak para hadirin membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ya, makasih banyak semuanya Pak WD ya, teman-teman semua. Selalu kita ya, makasih banyak semuanya ya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, nanti kalau memang ada apa-apa kita diskusikan di grup kan. Nanti kalau sudah juga dasar pikirannya nanti juga mudah-mudahan bisa segera kita posting di grup biar kita saling berkomunikasi di sana. Ya. Oke. Silakan adminnya. Siapa adminnya? Prof. Ya, baik. Saya matikan. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Terima kasih